Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita bertemu pada pertemuan pengajian kitab hari ini, di mana kita akan mencoba untuk belajar mengaji kitab yang kebetulan pada hari ini dan seterusnya nanti sampai selesai bab-bab yang kita anggap penting untuk kita ketahui dan kita bahas. Kita mengaji kitab I'anatut Talibin, kitab I'anatut Talibin yang merupakan karya dari ulama yang bermazhab Syafi'i, yaitu As-Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati, di mana kitab I'anatut Talibin ini merupakan kitab sarah atau kitab penerangan yang menerangkan, menjelaskan lebih detail lagi dari sebuah kitab yang namanya Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Zainuddin Al-Malaybari. Jadi kitab I'anatut Talibin ini isinya dua, yaitu kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Zainuddin Al-Malaybari, dan kemudian kitab Fathul Mu'in tersebut dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sato Ad-Dimyati melalui kitabnya yang kita akan bahas, kita akan mengaji kali ini, yaitu kitab I'anatut Talibin. Baik, karena kita dalam bulan Ramadan, maka pada kesempatan ini kita akan mengaji Babus Saum dari kitab I'anatut Talibin. Namun saya ingin membawa kita semua kepada pembahasan yang lebih khusus lagi, yaitu yang sudah saya siapkan di sini adalah pembahasan tentang niat berpuasa. Bagaimana niat berpuasa menurut mazhab Syafi'i yang jamak diikuti oleh masyarakat Indonesia? Inilah pembahasannya akan kita laksanakan hari ini. Baik, ini saya jelaskan dulu bahwa yang di luar ini adalah kitab Fathul Mu'in. Adapun yang di dalam sini yang lebar besar ini adalah kitab I'anatut Talibin yang menjelaskan kalimat-kalimat penting yang ada di kitab Fathul Mu'in ini. Jadi biar pemirsa semua tidak salah paham kenapa nanti akan saya baca dari sini lalu kemudian merujuk kepada keterangan di sini, itu karena memang ini adalah bagian dari Fathul Mu'in, adapun ini adalah bagian dari kitab I'anatut Talibin. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wilah. Wa faraduhu ay saumi
Dan kewajiban puasa, salah satu kewajiban puasa, niyatun adalah niat, bil qalbi, di dalam hati niat tersebut diucapkan, wala yustaratu at-talaffuz biha bal yundab, dan tidak disyaratkan at-talaffuz biha, mengucapkan niat tersebut dengan lisan tentunya, bal yundab, namun hukumnya mengucapkan melafatkan niat adalah sunnah hukumnya. Nah, jadi di dalam puasa ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sehingga ibadah puasa itu sesuai dengan standar puasa yang diinginkan oleh syariah Islam. Di antara kewajiban puasa adalah yang sudah kita ketahui sendiri, yaitu imsak, menahan diri, baik dari yang jenisnya makanan, minuman, dan lain sebagainya. Lalu kewajiban puasa yang selanjutnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitabnya Fathul Muin ini adalah farduhu aisaum niyatun, yaitu berniat. Jadi puasa harus dengan niat. Bagaimana niat tersebut? Niat tersebut diucapkan bil qalbi. Sebagaimana di sini kauluhu bil qalbi, dan kalau kita lihat di sini kauluhu bil qalbi, kita ke kitab I'anatul Talibin. Maksud dari kata bil qalbi adalah bayanu limahallin niyah. Ya, bil qalbi ini adalah bayanu limahallin niyah, bahwa mahal itu artinya tempat, an-niyah niat, artinya bahwa niat tempatnya itu adalah di dalam hati. Jadi ketika kita berniat puasa Ramadan misalnya, maka niat itu diucapkan dalam hati. Wa qaluhu wala yustaratu talaffuz biha, adapun yang dimaksud dengan kalimat wala yustaratu talaffuz biha ay bin niyah kasa niyatul ibadat, bahwa tidak disyaratkan melafalkan niat tersebut dengan lidah. Jadi tidak wajib melafalkan niat dengan lidah sebagaimana niat-niat ibadat yang lainnya. Qauluhu baliyan yundab, perkataan di sini yang dimaksud dengan yundab di sini adalah at-talaffuz biha liyusa'id al-lisan, liyusa'idul lisan al-qalba, mengucapkan niat agar lisan tersebut bisa membantu hati di dalam melafalkan niat. Jadi sifatnya adalah sunnah saja. Kita mengucapkan lafal niat puasa dengan lisan itu sifatnya hanya sekedar membantu hati di dalam berniat. Yang wajibnya adalah niat di dalam hati. Itu ya, jadi paham ya bahwa niat di dalam hati, bukan dilafalkan. Dilafalkan itu sifatnya atau hukumnya sunnah saja, karena sifatnya membantu hati di dalam berniat. Oleh karena itu niat berbarengan antara hati dan lisan. Wala yujzi'u anha at-tasahhur, dan tidak mencukupi niat, artinya tidak dianggap sebuah niat at-tasahhur kalau hanya sahur saja. Ya, kalau kita cuma sahur aja
tidak cukup hanya dengan itu, harus dengan niat. Wa in qasada bihi at-taqawi wa in qasada bihi at-taqawu 'ala shaum, atau wa in qasada bihi taqwa 'ala shaum, meskipun dimaksudkan sahur itu dilakukan untuk agar supaya kuat di dalam berpuasa. Jadi ketika orang bilang saya nggak perlu niat karena saya udah sahur, karena sahur itu kan indikasi atau indikator daripada puasa, oh itu tidak cukup, tetap harus dilafalkan niat itu di dalam hati. Wa in qasoda bihi taqwa al saum walal imtina min tanawuli muftirin khaufal fajr, sekalipun walaupun menahan diri dari makan atau minum khaufal fajar, karena takut telah terbitnya matahari atau telah masuk waktu subuh. Ya, jadi wah saya nggak perlu niat karena saya sahur, dan sahur adalah indikator puasa, itu tidak bisa, tidak dianggap niat. Dan juga walalimtina mintana wuli muftirin khawfal fajar, sekalipun kita sudah menahan diri dari makan dan minum karena takut atau khawatir telah masuk waktu subuh. Malam yakhturu bibalihi as-saumu bisifatil lati yajibu ta'arrudu laha finniyah, selagi tidak terbesit di hati orang tersebut puasa dengan segala indikator yang menunjukkan bahwa ia telah berniat untuk berpuasa. Jadi harus niat. Sekalipun kita menjalankan indikator-indikator puasa tapi tanpa niat, maka tidak dianggap kita sudah melaksanakan niat. Selanjutnya, likulli yaum, niat tersebut harus dilafalkan setiap hari. Jadi harus setiap hari melafalkan niat. Falau nawa awwala lailati ramadana sauma jami'ihi lam yakfi ligoiri al yaumil awal. Likulli yaum, jadi niat harus diucapkan setiap hari. Falau nawa awwala lailati Ramadan, jika seseorang berniat puasa pada malam pertama Ramadan, namun niatnya itu sauma jami'ihi, niat untuk puasa 1 bulan penuh, lam yakfi ligori yaumil awal, maka niat tersebut tidak cukup, ya hanya untuk hari pertama saja. Misalnya begini, wah saya mau sekarang nih malam pertama tarawih, lalu saya niat malam pertama tarawih, lalu sahur pertama saya niat mengucapkan niat saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh misalnya. Jadi kita jamakkan niat itu di hari pertama, tidak cukup. Kenapa? Karena niat yang kita ucapkan itu ya untuk hari pertama itu, tidak bisa untuk hari kedua, ketiga, dan kita jamakkan semuanya. Kenapa demikian? Karena li'anna saum, di sini keterangan di kitab I'anat Talibin, li'anna saum kulla yaumin ibadatun mustaqillah, karena puasa setiap hari, puasa hari pertama, puasa hari kedua, puasa hari ketiga, dan seterusnya sampai 29 atau sampai 30 hari, itu adalah ibadah puasa yang tersendiri masing-masing. Hari pertama ya puasa hari pertama, hari kedua ya hari kedua. Jadi niatnya tidak bisa digabungkan. Pada malam pertama kita gabungkan niat untuk seluruh
hari di dalam bulan Ramadan, tidak bisa. Jadi harus hari per hari kita niat, hari per hari kita niat, ya. Qala saikhuna, yaitu yang seperti yang diajarkan oleh guru kita. Tentu rujukannya kepada saikhuna ini siapa? Imam Syafi'i yang tertingginya. Lakin yang bagi dzalika liyahsulalahu saumal yaum alladzi nasiyan niyah fihi indal malik. Nah, di sini dikatakan kalau menurut mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki bisa begitu. Bisa begitu. Jadi kita niatkan pada sahur malam pertama, kita niat untuk puasa 1 bulan penuh, kita gabungkan semuanya hari kedua, ketiga dan seterusnya. Kita sebut 1 bulan penuh. Kalau menurut Imam Maliki bisa, tapi kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tidak bisa. Kama tusannu lahu awwala yaumin allazi nasiyaha fihi liyahsula lahu saumuhu inda Abi Hanifah. Nah, atau kalau menurut Imam Abi Hanifah, ketika kita berpuasa, sahur kita lupa niat, lalu kita niat puasa itu setelah terbitnya matahari, maka hukumnya sunnah bagi kita untuk melafalkan niat setelah terbitnya matahari tersebut. Tusannulahu, disunahkan bagi orang tersebut awala yaumin, ketika sudah pagi hari, allazi nasiyaha, di mana orang itu lupa membaca niat pada malam harinya, fihi liyahsulallahu saumuhu, agar puasanya tetap berlanjut inda Abi Hanifah. Jadi kalau ini beda, Imam Syafi'i beda. Ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i, niat harus dilakukan pada malam hari. Adapun Imam Maliki, mazhab Maliki mengatakan niat boleh saja digabungkan 1 bulan penuh, jadi tidak perlu setiap hari. Kalau mazhab Syafi'i, niat harus setiap hari. Kalau mazhabnya Abi Hanifah, niat harus setiap hari niat, namun jika niatnya malam itu lupa dilafalkan, maka pada awal yaum, pada pagi hari atau setelahnya bisa melafalkan niat untuk melanjutkan puasa tersebut. Wa wadihun anna mahallahu, maka jelaslah anna mahallahu, bahwa puasa itu tetap dianggap sah in qallada, jika orang tadi mentaklid atau mengikuti pendapat salah satu daripada Imam Malik atau Imam Abi Hanifah. Kalau dia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka puasanya tidak sah. Tetapi kalau orang tersebut menyatakan bahwa puasa saya ini saya mengikuti pahamnya mazhab Maliki atau pahamnya mazhab Hanafi, maka puasanya dianggap sah. Wa illa, namun jika seandainya tidak mengikuti Imam Malik atau Imam Hanafi, karena mutalabisan, maka ia mencampur aduk ibadatin fasidatin, dengan ibadah yang rusak, fi i'tiqadihi, sesuai dengan keyakinannya. Artinya apa? Kalau dia tidak menyandarkan puasanya itu kepada salah satu daripada Imam Malik atau Imam Hanafi, maka ibadah puasanya tidak sah dan dia dianggap mengada-ngada karena tidak mengikuti satu mazhab pun. Jadi jelasnya di situ bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa harus dilandasi dengan niat, dan niat itu
harus diucapkan bil qalbi, dan juga bisa dengan lafaz ya, dengan lisan, dengan ungkapan, dengan ucapan. Namun hukumnya adalah sunnah. Nah, di sini pentingnya niat. Jadi jangan asal ibadah. Jangan asal ibadah. Sebagaimana disebutkan di sini qauluhu wala yustaratu talaffuz biha ay binniyah kasair niyatul ibadah, seperti seluruh niat ibadah. Ibadah semuanya harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat, kata Rasul. Semua harus dengan niat. Karena kenapa demikian? Karena filosofi, ketahuilah bahwa filosofi daripada niat itu adalah agar kita fokus, dan sifatnya fokus itu aidat, bersiap, betul-betul mempersiapkan diri di dalam melaksanakan ibadah yang kita niatkan. Makanya disyariatkan untuk mengucapkan niat setiap melaksanakan ibadah. Dan niat kenapa lebih disyariatkan di dalam hati? Karena hatilah sesungguhnya yang menggerakkan anggota tubuh kita, menggerakkan pikiran kita di dalam melaksanakan ibadah. Lillahi ta'alakah atau tidak lillahi ta'alakah kita di dalam ibadah, itu tergantung bagaimana hati mendrive kita menuju arah yang mana. Ini filosofi niat di dalam hati sesungguhnya. Kenapa melafadzkan niat dengan mulut itu sifatnya atau hukumnya sunnah saja? Karena sifatnya hanya sekedar membantu hati melafadzkan niat. Karena istilah yang sering kita dengar, lain di mulut, lain di hati. Itulah kenapa disyariatkan niat itu di dalam hati, biar kita fokus dan betul-betul siap, dan hati menggerakkan kita untuk melaksanakan ibadah dari lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya wasurito li faddihi ay saum, dan disyaratkan untuk kefarduan puasa, walau nadharon walau nazron au kafaratan au saumastisqain amaru bihil imamu, dan disyaratkan di dalam kefarduan puasa, walaupun puasa itu, apakah puasa itu puasa wajib nazar, atau puasa kafaroh, atau puasa istisqa yang diperintahkan oleh imam. Apa yang disyaratkan di dalam kefarduan saum? Tabyitun. Apa itu tabyitun? Ai iqa'un niyah lailan. Niat itu harus dilaksanakan pada malam hari. Ya, ini yang harus digarisbawahi lagi. Selain niatnya tadi dilafadzkan dalam hati, lalu dalam mazhab Syafi'i juga dikatakan bahwa niat itu iqa'un niyah lailan, atau disebut dengan tabyid, melaksanakan atau tempatnya niat itu, waktu melafadzkan niat itu adalah di malam hari, yang disebut dengan tabyid. Ai fima baina ghurubis syams wa tulu'il fajr. Ini sini saya sudah garis bawahi. Qauluhu ay fima baina ghurubis syams wa tulu'il fajr, perkataan di dalam atau kalimat di dalam Fathul Mu'in yang berbunyi ay fima baina, atau yakni di antara waktu di antara tenggelamnya matahari dan tulu'il fajar, terbitnya fajar. Tafsirul lail, inilah yang dimaksud dengan malam. Jadi kalau ada yang bertanya malam itu durasinya bagaimana,
Yang durasi malam itu adalah annal murada bil lail allazi tujzi'un niyah fihi, yang dimaksud dengan malam yang mana dianggap niat itu berlaku, baina ghurubis syams, waktu di antara tenggelamnya matahari, wa tulu'il fajar, sampai terbitnya waktu subuh, sawaun kana, sekalipun min awalihi au akhirihi au wasatihi, apakah niat itu dilakukan pada awal malam atau akhir malam atau pertengahan malam. Wahaza huwal mu'tamad, dan inilah yang diyakini atau pendapat yang paling kuat. Wa muqabaluhu, adapun sebaliknya, pendapat yang kebalikannya, la takfi fin nisfil awal, tidak cukup niat itu di pertengahan pertama malam, balustorotu iqauha, tapi disyaratkan pelaksanaan niat itu finis fil akhir, di pertengahan akhir malam, li'annahu qaribun minal ibadah, karena pertengahan malam itu mendekati awal mulainya ibadah tersebut. Tapi ini pendapat yang kebalikan daripada pendapat yang muktamad, pendapat yang dipercaya, yang lebih kuat. Apa pendapat yang lebih kuat? Yaitu waktu malam, dihitung waktu malam adalah ketika ghurubus syams, maghrib, ketika buka puasa, sampai tulu'il fajar, ketika azan subuh. Niat boleh, jadi durasi melafadzkan niat itu dari maghrib sampai sebelum subuh. Sawaun kana min awalihi, mau awal malam, maghrib, isya, jam 9, jam 10 gitu, atau akhirihi, atau akhirnya malam, mau jam 3 subuh atau jam 4 subuh, jam 4.30 subuh, atau wasatihi, atau pertengahan malam, jam 1 malam, jam 12 malam. Yang penting durasinya adalah niat itu dilakukan pada malam hari dari maghrib sampai terbitnya waktu subuh. Namun sekalipun disebut di sini bahwa ada syarat tabyid di dalam niat, apa itu tabyid? Seperti tadi yang sudah kita jelaskan, melafalkan niat di malam hari. Namun ini hanya berlaku pada puasa fardu atau puasa wajib saja, seperti saat ini puasa Ramadan. Namun sebaliknya, jika seandainya puasa itu bukan puasa Ramadan, puasanya puasa sunnah seperti puasa hari Senin atau hari Kamis atau puasa Arafah, maka tidak berlaku tabyid. Artinya lafal niat tidak mesti di malam hari, bisa saja jika seandainya lupa lalu diucapkan niat itu di pagi hari, sebagaimana di sini dijelaskan walaisalana, dan di mazhab kita tidak ada walaisalana shaumun nafil yustaratu fihi zalika, dan pada mazhab kita puasa sunnah tidak disyaratkan fihi zalika, tidak disyaratkan at-tabyid itu. Artinya boleh saja jika seandainya hari ini hari Senin misalnya, lalu tadi malam saya tidak lupa niat, saya niat aja pada pagi harinya, asalkan selama setelah tulu'ul fajar, setelah terbit matahari atau terbit subuh itu, masuk waktu subuh sampai pada saat pagi tadi itu kita belum makan atau belum minum. Misalnya udah jam 10 ini, dari subuh sampai jam 10 ini, 10 pagi ini kita belum makan atau belum minum sedikit pun. Niat puasa sajalah, puasa sunnah hari Senin. Nah itu boleh. Kenapa boleh? Karena puasa sunnah gitu. Atau jam 1, dari subuh sampai jam 1 kita tidak ada satupun yang masuk ke mulut kita, apakah itu minum, apakah itu makan, maka sekalian aja lah niat puasa, boleh.
niat puasa sunnah, bukan puasa wajib. Itu saja saya kira untuk kali ini pembahasan tentang niat. Nanti kita akan bahas lagi beberapa hal yang tersisa dari pembahasan niat ini, niat puasa ini. Lalu kita akan lanjutkan pada pembahasan yang lainnya masih berkaitan dengan puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.